Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh ini membahas surat Ali Imran ayat 175, halaman 73. Ali Imran ayat 175. Kita bahas tajudnya dulu. Inna gunnah itu nun mendengung, cirinya nun bertasdid ya. Madhabi alif, za mad badal. Sebetulnya mad tabi'i alif dengan mad badal itu hampir sama ya. Disebut mad badal itu karena sebetulnya setelah za itu ada alif, cuman dibadal, diganti dengan harokat berdiri. Likumus, nah, alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Asalnya mimnya itu disukun, itu kum, domir itu domir kum. Namun dikarenakan setelah mim sukun ketemu lam sukun, maka mimnya diaktifkan jadi kumus. Say mad lain, po mad badal. Yukhawifu au mad lain, liya mad wajib muttasil. Mad tabi'i alif bertemu hamzah dalam satu kata. Biasanya di atas alif ada alif, jadi dibacanya lebih panjang dari mad tabi'i. Ahu mad silah qasiro. Jadi kalau umpamanya kita nggak kuat nih, berhenti di aulia, nah itu hanya disukunkan, walaupun sebetulnya tidak ada tanda sukun di situ. Tapi kalau disambung, dan bagusnya memang disambung, itu dibacanya mad silah qasiro. Ku-nya dibaca panjang, dua ketukan. Aulia ahu. Fala mad tabi'i alif, takha mad tabi'i alif, fu mad tabi'i wawu, hum idhar sapawi. Mim mati ketemu wawu secara terpisah itu. Jadi mimnya dibaca jelas, sapawi di bibir. Wa kha mad tabi'i alif, fu mad tabi'i wawu, ni. Nah itu sebetulnya ada ya di situ Pak, itu ya itu menunjukkan saya. Kemudian ianya dihadap diganti dengan harokat kasroh itu. Wa khafuni, ing ihfa, kung ihfa, tum idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Mim mati ketemu mim. Mu, nah mu hamzah gelatoh.
Jadi dibacanya dihentakkan, bukan dipanjangkan. Jadi enggak begitu, tapi mu. Nah, karena ada hamzah sukun di tengah-tengah kata. Itu penulisan hamzah di atas wawu karena sebelumnya domah gitu Pak. Mimnya kan di domah, makanya hamzahnya ditulis di atas wawu. Jadi hamzah itu terkadang nggak punya rumah, nggak punya tempat tersendiri, nempel pada huruf lain. Mu'minin mad adil disukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Innama, nah ini dua kata ya, ini dua huruf Pak. Satu huruf inna, harfut taukid. Yang kedua huruf ma, nafi ini. Inna itu artinya sesungguhnya, ma itu tidaklah gitu. Di sesungguhnya tiada lain, tiada bukan gitu Pak. Atau sesungguhnya hanyalah gitu. Makanya innama itu disebutnya harful qasr gitu. Atau harful hasr, huruf pembatas, huruf yang berfungsi untuk membatasi hukum-hukum yang ada dalam kalimat sesudahnya. Itu innama. Dan ini kalau kita tidak membahasnya secara berurutan, mungkin agak susah untuk memahaminya. Kenapa kok tiba-tiba muncul innama dzalikumus syaiton? Di innama sesungguhnya hanyalah dzalikum, mereka itu. Ini bentuk plural Pak, bentuk tunggalnya dalika. Dalika bentuk tunggal, dalikum bentuk plural. Jadi sesungguhnya mereka itu hanyalah asyaitonu, setan. Lalu muncul pertanyaan, siapa mereka di sini? Gitu kan gitu. Nah, kembali ke ayat sebelumnya Pak, ayat 173. Makanya tadi kita katakan kalau tidak berurutan membahasnya agak susah. Kembali ke ayat 173. Nah, di ayat 173 ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya untuk berangkat ke medan perang, yaitu Hamratul Asad itu, atau untuk mengejar pasukan orang-orang Quraisy sampai Hamratul Asad. Padahal waktu itu Rasulullah dan para sahabat dalam keadaan terluka di perang Uhud. Pada saat itu kan orang-orang Quraisy mengutus seorang badui ya, yang dalam beberapa riwayat dikatakan namanya itu Nu'aim. Nu'aim diutus oleh Abu Sufyan ya, yang waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, supaya Nu'aim ini menemui para sahabat Nabi, masuk ke barisan para sahabat Nabi, atau katakanlah orang munafik lah kalau hari ini Pak. Kenapa kau meminta Nu'aim? Karena Nu'aim itu kan sudah masuk Islam sebetulnya. Makanya disebut munafik itu karena sudah masuk Islam Pak. Masuk ke barisan Rasulullah SAW kemudian mengatakan, wahai sahabat Nabi, sesungguhnya orang-orang Quraisy itu sudah berkumpul, pasukan Quraisy itu sudah berkumpul dalam jumlah yang sangat besar gitu, dengan kekuatan yang sangat besar untuk menghancurkan kalian, untuk menyerang kalian. Maka oleh karena itu lebih baik kalian pulang saja lah gitu. Kalian harus takut kepada mereka gitu. Tetapi dijawab oleh Rasulullah dan para sahabat pada saat itu, hasbunallah wa ni'mal wakil.
Nah makanya di ayat 175 ini munculnya innama dzalikumus syaiton. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan bahwa orang-orang musyrik Mekah itu telah berkumpul dalam jumlah yang besar untuk menghancurkan kalian, itu hanyalah setan itu Pak. Dalam arti kalau ditujukan kepada katakanlah Nuaim tadi, setan dalam jenis manusia. Dan memang dalam setiap perjuangan seperti itu Pak. Jadi ketika kita sedang berjuang gitu, pasti di situ akan ada yang namanya rintangan, ada yang namanya hambatan, adanya yang namanya bisikan-bisikan. Nah itu datangnya dari setan itu Pak, untuk menghentikan perjuangan kita, untuk mengurungkan perjuangan kita. Ada setan yang sifatnya internal Pak, ada setan yang sifatnya eksternal gitu. Ada setan yang ada dalam jiwa kita gitu, membisik gitu, mewaswasi kepada hati kita agar kita itu lari dari perjuangan, mundur dari perjuangan. Ada juga setan yang sifatnya eksternal dari bangsa manusia, mungkin yang menggembosi kita gitu, yang menakut-nakuti kita, atau yang mengkritisi kita dengan kritik yang tidak berdasar. Itu adalah setan-setan namanya itu Pak. Jadi hati-hati nih Pak, ketika kita mengkritik orang yang memperjuangkan kebenaran, saat itu posisi kita jadi setan itu sebetulnya itu. Setan yang mengkritisi orang yang sedang berjuang memperjuangkan kebenaran. Cuman kita tidak sadar gitu. Kita tidak sadar bahwa pada saat itu kita posisinya sebagai penghambat perjuangan. Nah orang yang menghambat perjuangan itu adalah setan dalam jenis manusia. Dan itu dalam setiap perjuangan itu pasti ada. Tidak mungkin dikatakan berjuang atau Pak kalau tidak ada hambatan. Apa yang diperjuangkannya itu kan disebut berjuang itu karena di situ ada hambatan, ada rintangan. Besar dan kecilnya rintangan hambatan yang dihadapi ya tergantung sejauh mana atau sebesar apa perjuangan yang kita perjuangkan itu. Dan itu bisa Bapak rasakan dalam perjalanan hidup ketika kita ingin menggapai satu tujuan, tentu tujuan yang mulia, pasti ada yang namanya hambatan-hambatan itu. Di samping tantangan kan gitu ya. Kalau tantangan itu kan di baliknya ada positif, Pak. Ada kemajuan. Kalau hambatan itu biasanya di baliknya itu ada kerusakan itu. Nah, di samping tantangan itu ada hambatan, ada rintangan. Istilahnya itu ada karang, ada tebing, ada batu terjal itu. Ringan-ringannya itu mungkin kalau kita ingin menggapai sesuatu itu ada orang yang ragu dengan tujuan kita gitu. Ada yang melemahkan cita-cita kita, ada yang mengkanter cita-cita kita. Nah itu yang jelas kita nih, yang jelas bagi kita nih, kita jangan memposisikan diri sebagai penghambat orang-orang yang sedang berjuang dalam kebenaran. Yukhawifu, nah dia atau mereka lah menakut-nakuti auliya'ah, ini wali-wali mereka atau wali-wali setan itu. Jadi begini,
setan-setan itu akan menakut-nakuti orang-orang beriman, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah itu melalui wali-walinya, melalui para pengikutnya. Nah, siapa para pengikutnya itu? Kalau dari kalangan manusia pada perang Uhud itu, atau pada perang tadi Hamratul Asad, itu adalah orang-orang munafik, Pak. Makanya kita sering mengatakan bahwa orang munafik itu adalah duri dalam perjuangan itu. Orang munafik itu dalam perjuangan itu harus dikeluarkan itu, Pak. Itu kan kalau dalam tubuh kita nih, Pak, dalam tubuh kita ada duri lah, tong gede-gede gini, cucuk salak gini, Pak, meletik teka ciri-ciri acan. Eta kan sabeupeuting hareeng panas tiris, isuk-isukan Pak, keluar nanah geuning cenang gitu, Pak. Itu gara-gara duri segede gitu tuh. Orang munafik juga begitu. Kalau dalam sebuah perjuangan, dalam barisan orang beriman, ada orang munafik akan begitu, akan menghambat lajunya sebuah perjuangan. Nah, maka diingatkan oleh Allah, fala maka janganlah takhafu. Nah, kalian takut. Ini tujukannya kepada orang beriman. Wahai orang beriman, janganlah kalian takut kepada mereka. Nah, ini kan sebuah motivasi yang sangat besar. Kemarin kita sampaikan luar biasanya pendekatan Al-Quran dalam membangun sifat optimis, Pak. Luar biasanya pendekatan Al-Quran dalam memotivasi kita untuk menjadi orang-orang hebat, orang-orang kuat, orang-orang maju, tangguh. Ini motivator luar biasa nih, Pak, Al-Quran ini. Kan firman Allah tuh. Makanya orang-orang yang hebat itu biasanya, nah, salah satunya adalah banyak diberikan motivasi oleh Al-Quran, Pak. Ini kalau betul-betul dihayati, ayat Al-Quran itu akan melahirkan kekuatan yang sangat luar biasa. Wa khafuni, nah ni itu asalnya begitu, Pak. Tapi takutlah kalian kepadaku, kata Allah. Jadi kepada Allah itu kita harus takut, baik terhadap zatnya ataupun terhadap asma dan sifatnya. Makanya di Al-Quran ada yang namanya khauf, ada yang namanya khasyah. Itu, Pak. Kepada Allah itu harus khasyah, harus khauf, harus takwa gitu. Itu tiga kata yang berdekatan, itu memiliki kemiripan lah. Kalau kepada manusia boleh takut tapi dalam batas-batas yang wajar, Pak. Dalam batas-batas yang wajar sebagai manusia. Kalau memang pada diri seseorang itu ada yang mungkin wajar untuk ditakuti gitu, tapi jangan berlebih-lebihan. In kuntum, jika keadaan kalian wahai para sahabat, mukminin, orang-orang yang beriman. Nah, jadi orang-orang beriman jangan sampai begini. Orang beriman itu harus berani, Pak lah. Orang beriman harus berani. Berani itu sikap tengah, Pak, sikap tengah antara nekat dan pengecut itu. Sikap tengah antara nekat dan pengecut itu berani. Nah, berani itu harus dibangun di atas landasan ilmu. Sekali lagi, berani itu harus dibangun di atas landasan ilmu. Makanya diartikan innama yakhshallaha min ibadil ulama itu. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya hanyalah para
para ulama, orang-orang yang berilmu. Karena orang berilmu itu mereka takut kepada Allah tetapi tidak takut kepada selain Allah jika di jalan yang benar gitu. Nah, keberanian yang tidak berdasarkan ilmu itu namanya nekad, Pak. Nekad itu tanpa perhitungan yang matang. Jadi tanpa berpikir bagaimana akibatnya, tanpa berpikir bagaimana caranya. Makanya banyak ulama yang mengatakan orang yang berani itu adalah orang yang berpikir sebelum bertindak, berpikir ketika bertindak, dan introspeksi setelah bertindak. Itu orang berani seperti itu. Banyak kan begini, Pak, orang itu awalnya berani gitu, tapi ketika digertak satu kali dia takut. Kenapa? Nggak pakai ilmu, Pak, nggak pakai ilmu. Itu preman-preman kampung itu biasanya cuma beraninya itu duluan saja, Pak. Mula-mula mereka berani, tapi digertak aja takut dia. Apalagi kalau diajak bicara hukum, takut mereka itu. Ngan rupa wungkul sangar, Pak, tapi sebenarnya sih ada. Makanya preman kampung itu kalah sama preman kota, Pak. Kalah itu. Walaupun namanya preman dulu, saya pernah kalau waktu punya truk itu kan di chat itu si truk itu. Ayat chat nanti Asgar gitu. Ayat Gajah Oling gitu. Itu pas masuk Jakarta takut tuh sama preman, namanya itu apa ya, preman ada namanya di Jakarta itu kelompok-kelompok itu semuanya tunduk itu. Saya sempat berpikir ternyata preman kampung yang sangar itu takut sama preman-preman kota metropolitan misalnya. Karena preman kota itu biasanya tahu hukum itu, Pak, tahu hukum. Mereka tahu jalurnya kalau punya masalah itu. Itu kan ilmu, itu ilmu. Itu di dunia preman. Nah, dalam dunia-dunia yang lain pun ketika kita berani itu harus berdasarkan ilmu. Karena kalau berani tidak berdasarkan ilmu, nah itu namanya nekad itu. Jadi jangan pengecut dalam hidup itu, jangan nekat, tapi berani. Yang diajarkan apa itu berani. Ayat berikutnya nih, wala dan janganlah yahzunka, kamu merasa bersedih. Siapa kamu di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina, terhadap orang-orang yang yusariuna, bersegera, fil kufri, dalam kekufuran, dalam pengingkaran, dalam penolakan, dalam pendustaan. Jadi ini Allah memotivasi khususnya Rasulullah dan umumnya kepada kita. Ketika kita memperjuangkan kebenaran, kan banyak orang-orang yang menolak, Pak. Banyak orang yang mengingkari, menggembosi, mendustakan. Jangan terlalu bersedih gitu. Ayat ini turun nih, ayat ini turun karena pada saat itu saking cintanya Rasulullah terhadap orang-orang Quraisy, Pak. Ya bagaimanapun kan Rasulullah dilahirkan di Mekah itu, Pak. Pasti kecintaan kepada orang-orang Mekah itu luar biasa. Rasulullah sangat menginginkan mereka itu dapat hidayah. Tetapi mereka itu malah mengingkari, mendustakan, bahkan menghambat perjuangan dakwah Rasulullah. Maka diingatkan oleh Allah, wahai Muhammad, pengingkaran mereka itu jangan menjadikan dirimu itu sedih gitu. Nah makanya, Pak, dalam berjuang itu ketika ada orang yang menolak, tong ting diambil hati jero-jero ting biasa wae gitu, Pak. Tong sedih-sedih ting biasa wae gitu. Dahar masing enak, sare sing enak gitu. Nyantai lah, dalam hidup itu nyantai gitu. Karena kalau enggak begitu itu kan jadi rugi diri kita, Pak. Rugi.
bisa mungkin tensi naik gitu Pak, penting tengen sare gitu ya. Ayeuna Ustadz Bitoyo dakwah, ayeuna menolak nyantai we gitu. Dunia masih luas kan begitu. Lain GBI unggul, lah dakwah itu masih luas. Itu kan cara Al-Qur'an membangun spirit biar kita ini berjiwa besar, berpikir maju gitu. Berpandangan luas itu. Innahum sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mengingkarimu itu la yadurru lan sekali-kali tidak yadurru memadaratkan Allah say'an sedikit pun. Yuridullahu yuridu menginginkan Allah menginginkan Allah yaj'ala tidak menjadikan lahum bagi mereka haddan bagian. Haddan itu bagian terkecil Pak, bagian yang ukurannya sangat kecil fil akhirah, di akhirat. Jadi Allah menginginkan bahwa mereka itu tidak mendapatkan bagian sekecil apapun berupa pahala, berupa kenikmatan fil akhirah, di akhirat. Walahum dan bagi mereka itu azabun adim, adalah siksa yang sangat besar. Nah, ini mudah-mudahan nih ayat seperti ini itu menjadi motivasi bagi kita, penguat bagi kita. Pertama untuk senantiasa berjuang tentu dalam fisabilillah. Yang kedua, ketika kita berjuang di jalan Allah itu tentu harus maksimal Pak, menggunakan berbagai macam cara, metode. Kemudian yang ketiga, jangan epesmer gitu Pak, jangan epesmer. Orang beriman itu harus tangguh gitu, karena kita niatnya benar, tujuannya benar, dan di backup oleh Dat yang maha benar ya, harus tangguh. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.